Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rajmawati dari program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2018. Nah, di sini saya mendapatkan tugas KKN untuk observasi. Di sini saya akan mewawancarai anak yang bernama Tari. kelas. Kelas 5, Irama 2. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja sih kesulitan selama pembelajaran daring? Banyak, salah satunya sinyal jelek, banyak gangguan belajar di rumah jadi sulit fokus. Oke, yang kedua, siapa saja sih anggota keluarga yang membantu atau mendampingi saat pembelajaran daring? Kakak, Karena mama sibuk berjualan. Oke, yang ketiga, apakah kamu merasa lebih cepat bosan saat belajar di rumah? Ya, jadi cepat bosan karena kalau di rumah belajarnya gak semangat, cepat ngantuk. Nah, di sini saya akan membantu Tari dalam mengerjakan tugas pelajaran tematik, yaitu tentang tulisan nama alat musik tradisional yang kamu ketahui dan dari mana asalnya dan bagaimana cara memainkannya. Seperti yang nomor 1, contohnya alat musik itu suling, daerah asalnya dari Jawa Barat, dan cara memainkannya dengan cara ditiup agar menghasilkan bunyi. Nah, yang kedua apa, Tari? Aku, Berasal dari daerah? Jawa Barat. Nah, silakan tulis Jawa Barat. Nah, cara memainkannya yaitu dengan tulis. Alat ini dimainkan dengan alat ini dimainkan dengan alat ini dimainkan dikurulung dengan dikurulung ya, udah. Atau digetarkan agar mengeluarkan bunyi, atau digetarkan agar mengeluarkan bunyi, atau digetarkan agar mengeluarkan bunyi, digetarkan agar mengeluarkan bunyi. Nah, yang ketiga itu apa, Tari? Kendang. Berasal dari daerah Sunda. Sunda. Silakan tulis Sunda. Nah, kendang ini memainkannya dengan cara dipukul. Dimainkan dengan cara dipukul. Agar mengeluarkan bunyinya. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa hal kepada kakak dari Tari tentang bagaimana proses pembelajaran daring ini di rumah atau efek pembelajaran daring ini di rumah. Nah, yang pertanyaan yang pertama yaitu apa sih kesulitan saat mendampingi anak dalam pembelajaran daring? Selama anak mengikuti pembelajaran daring ini agak sulit karena anak sulit berkonsentrasi. Jadi apalagi kalau tugasnya dikasihkan di waktu pagi, di mana anak biasanya sering menonton TV, menonton film kartun. Jadi anak-anak sambil mengerjakan tugas sambil menonton film kartun, jadi tidak fokus. Oh, kadang malas juga untuk mengajarkannya. Nah, yang kedua, efektif nggak sih pembelajaran daring ini? Kalau untuk selama masa pandemi seperti saat ini, memang belajar daring ini cukup sedikit efektif lah ya, karena kan memang situasinya tidak memungkinkan anak-anak untuk belajar bertatap muka dengan guru dan juga dengan teman-teman yang lainnya. Tapi kalau misalkan dari segi kemudahan atau tidaknya anak menyerap pembelajaran, sepertinya tidak, karena anak sulit untuk menanyakan kalau ada sesuatu atau materi yang tidak dipahami. Nah, oke. Pertanyaannya, apakah Ibu setuju dengan metode daring seperti saat ini?
metode pembelajaran daring seperti saat ini? Setuju, karena sekarang untuk cara pengumpulan tugasnya juga jadi lebih mudah. Kemudian juga kan sekarang belajarnya bisa via aplikasi Zoom, jadi ya secara tidak langsung lebih mudah lah, lebih memudahkan orang tua. Oke, pertanyaan yang terakhir nih, mengalami kesulitan atau tidak saat pengumpulan tugas anak? Alhamdulillah tidak, karena untuk tugasnya cukup dikumpulkan lewat WhatsApp ke gurunya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Anak yang kedua yang bernama. Pagi sekolah di MI Nurul Huda kelas 5. Nah, masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah kamu sering merasakan kesulitan dalam belajar akibat tidak bertatap muka langsung dengan guru? Iya, iya. Ngapain kalau gak paham sama materinya? Susah kalau mau nanya teh ke gurunya. Oke. Yang kedua, apakah mengalami kesulitan atau tidak pas mengerjakan tugas yang diberikan? Kadang ya, atau tugas yang diberikan terlalu banyak jadi malas ngerjainnya. Oh, jadi malas gitu ya, karena terlalu banyak. Ya, boleh. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mengirimkan tugas yang sudah Dikirim dikerjakan. langsung ke guru lewat WA. Dan yang kedua, di sini saya akan membantu Paki untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesianya. Nah, di sini tugasnya yaitu tentang membahas kerjasama. Dan pertanyaan yang pertama yaitu apa itu kerjasama? Apa itu Paki kerjasama? Kerjasama itu kerja yang berkelompok. Boleh tulis. Kerjasama adalah atau lebih tepatnya kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok individu. Atau kelompok. Nah, yang kedua, apa itu manfaat kerjasama? Manfaat yang sering dirasakan ketika kerjasama. Ketulis yang satu, manfaat kerjasama yaitu manfaat Kerjasama adalah dapat menyelesaikan kerja bersama-sama. Bisa lebih tepatnya tulis dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan pekerjaan yang dilakukan rasa lebih ringan. Dan saat ini saya sedang bersama orang tua dari Paki. Saya di sini untuk menanyakan beberapa hal tentang bagaimana efek dari pembelajaran daring ini. Masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih kesulitan selama mendampingi anak dalam pembelajaran daring? Kesulitannya bagi saya itu adalah anaknya sulit diatur, sering lebih banyak mainnya, sama kurang fokus tentang pembelajaran sekolahnya. Oke, yang kedua, efektif nggak sih pembelajaran daring ini? Menurut saya itu tidak efektif karena kurang penjelasan dari gurunya, sedangkan ibu tidak bisa menjelaskan seperti guru. Ya, berbeda. Yang ketiga, apakah ibu setuju dengan metode pembelajaran daring saat ini? Tidak setuju dikarenakan ibu kendalanya tidak punya HP, fasilitas untuk daring. Ya.
seperti gadget gitu ya Bu ya. Iya, iya. Oke, masuk ke untuk wawancara terakhir dengan anak yang ketiga yang bernama Najwa Irunisa, nama 1 kelas 4B Raja Mandala Kulon. Oke, yang pertama pertanyaannya, belajar di rumah itu menyenangkan atau tidak sih? Enggak, karena jadi cepat bosan dan ngantuk sama jarang ketemu teman yang di sekolah. Jadi bosen ya di rumah terus. Ya. Yang kedua, lebih paham mana belajar di sekolah atau di rumah? Di kelas kan langsung diajari sama gurunya, jadi cepat gampang ngertinya. Jadi langsung dijelasin, jadi langsung lebih paham gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih kesulitan selama pembelajaran daring ini? Banyak salah satu sinyal jelek, banyak gangguan belajar di rumah, jadi susah fokus. Oke, saat ini saya sedang bersama wali murid dari Najwa Irunisa. Di sini saya akan menanyakan tentang pendapat pembelajaran daring untuk saat ini. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja kesulitan saat mendampingi anak dalam pembelajaran daring? Kesulitannya salah satunya kuotanya yang mahal, terus kurang paham materi, jadi susah untuk nerap sama anaknya. Oke, yang kedua, mengalami kesulitan atau tidak saat pengumpulan tugas anak-anak? Untuk kesulitan sih iya, karena kadang anaknya susah Bisa ngerjain. ya disuruh ngerjain susah. Yang ketiga, efektif nggak sih pembelajaran daring ini? Untuk kondisi saat ini sih sepertinya iya, tapi kurang efektif karena pembelajarannya secara daring kurang mengerti